Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang akuntansi untuk perubahan kepemilikan persekutuan. Berikut telah kami cantumkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Pembahasan yang akan dibahas pada tema kali ini ialah 1. Perubahan kepemilikan persekutuan. 2. Transaksi yang menyebabkan perubahan kepemilikan. Untuk yang pertama ialah perubahan kepemilikan persekutuan. Seorang sekutu berhak untuk keluar atau berhenti dari persekutuan pada saat kapanpun. Penghentian adalah perubahan hubungan yang disebabkan oleh berhentinya seorang sekutu dari persekutuan. Kepemilikan persekutuan bisa mengalami perubahan jika terjadi hal berikut ini. 1. Sekutu berkurang. Hal ini terjadi bila seorang sekutu atau beberapa sekutu mengundurkan diri. 2. Sekutu bertambah. Hal ini terjadi apabila ada seorang sekutu atau beberapa sekutu yang masuk ke dalam persekutuan. 3. Dibubarkannya persekutuan itu sendiri. Untuk yang kedua ialah transaksi yang menyebabkan perubahan kepemilikan. 1. Masuknya sekutu baru melalui hak pembelian sekutu lama. 2. Keluarnya salah satu sekutu dari persekutuan. 3. Masuknya sekutu baru dengan cara menyetor modal. 4. Meninggalnya salah seorang atau lebih sekutu. 5. Mengubah persekutuan menjadi perseroan terbatas. Selanjutnya mari kita simak contoh soal berikut ini. Diketahui neraca milik firma Fahmi dan Yoko per tanggal 1 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut. Kas sebesar 150 juta rupiah, persediaan sebesar 75 juta rupiah, perlengkapan sebesar 30 juta rupiah, peralatan sebesar 100 juta rupiah dengan total 355 juta rupiah. Modal Tuan Fahri sebesar 170 juta rupiah. Modal Tuan Yoko sebesar 185 juta rupiah dengan total 355 juta rupiah. Yang pertama kita akan membahas tentang masuknya sekutu baru melalui hak pembelian sekutu lama. Seorang sekutu baru dapat dimasukkan ke dalam persekutuan dengan dua cara, yaitu membeli kepemilikan dari sekutu lama dan dengan menginvestasikan uang atau aset lainnya dalam persekutuan. Dengan melakukan pembelian kepemilikan pada sekutu lama, maka persekutuan lama dibubarkan, pembukuan ditutup, dan membentuk persekutuan baru dengan perjanjian persekutuan yang baru pula. Membeli sebagian kepemilikan sekutu lama. Pada tanggal 1 Mei 2014, Tuan Sandi ingin masuk dalam persekutuan dengan membeli 1/4 bagian hak kepemilikan Tuan Fahri dan Tuan Yoko dan nama firma berubah menjadi FA Fayosan. Perjanjian persekutuan membuat bahwa laba atau rugi dibagi berdasarkan proporsi 60% banding 40%. Penyelesaian modal Tuan Fahmi 1/4 dikali 170 juta sama dengan 42.500.000. Modal Tuan Yoko sama dengan 1/4 kali 185 juta sama dengan 46.250.000. Dan kemudian jurnalnya disusun sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2014 dengan mendebitkan modal Tuan Fahmi sebesar 42.500.000 rupiah, modal Tuan Yoko sebesar 46.250.000 rupiah, dan terakhir kita akan mengkreditkan modal Tuan Sandi sebesar 88.750.000 rupiah yang digunakan untuk mencatat masuknya modal sekutu Tuan Sandi. Kemudian selanjutnya membeli seluruh kepemilikan sekutu lama. Pada tanggal 1 Mei 2014, Tuan Sandi ingin masuk dalam persekutuan dengan membeli seluruh hak kepemilikan Tuan Fahri sebesar 170 juta secara tunai dan nama firma berubah menjadi FA Fayosan. Perjanjian persekutuan membuat bahwa laba atau rugi dibagi berdasarkan proporsi 60% dibanding 40%. Maka jurnalnya ditulis sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2014
dengan mendebitkan modal Tuan Fahmi sebesar Rp170 juta dan mengkreditkan modal Tuan Sandi sebesar Rp170 juta. Gunanya untuk mencatat masuknya modal sekutu Tuan Sandi. 2. Masuknya sekutu baru dengan cara menyetor modal. Sekutu yang baru masuk dengan membawa aset kas atau aset lainnya. Aset baru yang dibawa oleh sekutu baru dapat saja dilakukan revaluasi, tetapi dapat juga tak dilakukan revaluasi. Bila jumlah yang diinvestasikan oleh sekutu baru mengindikasikan sekutu lama memiliki nilai aset yang enggak tercatat. Total revaluasi nilai aset persekutuan baru didasarkan pada investasi oleh sekutu baru. A. Investasi persekutuan pada nilai modal yang disetor. Contoh kasus, pada tanggal 1 Mei 2014, Tuan Fahri dan Tuan Yoko sepakat untuk menerima Tuan Sandi sebagai sekutu baru di persekutuan dengan menyetorkan modal sebesar Rp200 juta secara tunai. Perjanjian persekutuan membuat bahwa laba atau rugi dibagi berdasarkan proporsi 35% banding 35% banding 30%. Jurnalnya, pada tanggal 1 Mei 2014, kita mendebitkan kas sebesar 200 juta dan mengkreditkan modal Tuan Sandi sebesar 200 juta. Jurnal ini digunakan untuk mencatat masuknya modal sekutu Tuan Sandi. B. Investasi dengan memberikan bonus kepada sekutu lama atau sekutu baru. Pemberian bonus kepada sekutu lama. Pada tanggal 1 Mei tahun 2014, Tuan Fahri dan Tuan Yoko sepakat untuk menerima Tuan Sandi sebagai sekutu baru di persekutuan dengan menyetorkan modal sebesar 200 juta secara tunai dan memberikan bonus sebesar 5 juta kepada sekutu lama. Perjanjian persekutuan membuat bahwa laba atau rugi dibagi berdasarkan proporsi 45% dengan 55%. Penyelesaian perhitungan bonus pertama, Tuan Fahmi sama dengan 45% dikali 5 juta sama dengan Rp2.250.000. Tuan Yoko sama dengan 55% dikali 5 juta sama dengan Rp2.750.000. Total 5 juta. Jurnal tanggal 1 bulan 5 tahun 2014. Kas berjumlah Rp250 juta. Modal Tuan Fahmi berjumlah Rp2.250.000. Modal Tuan Yoko berjumlah Rp2.750.000. Modal Tuan Sandi berjumlah 200 juta. Perhitungan bonus yang kedua, pada tanggal 1 Mei tahun 2014, Tuan Fahri dan Tuan Yoko sepakat untuk menerima Tuan Sandi sebagai sekutu baru di persekutuan dengan menyetorkan modal sebesar 200 juta secara tunai yang memperoleh hak kepemilikan 300% dari total modal setelah masuknya sekutu baru. Perjanjian persekutuan membuat bahwa laba atau rugi dibagi berdasarkan proporsi 45% dengan 55%. Setoran modal Tuan Sandi berjumlah 200 juta. Hak kepemilikan yang harus disetorkan Tuan Sandi Rp555 juta dikali 30% sama dengan Rp166.500.000. Selisih untuk bonus sekutu lama sama dengan Rp33.505.000. Pembagian bonus untuk sekutu lama dari sekutu baru Tuan Fahmi sama dengan 45% dikali Rp33.500.000 sama dengan Rp15.075.000. Tuan Yoko 55% dikali Rp33.500.000 sama dengan Rp18.425.000. Total Rp33.500.000. Jurnal kas berjumlah 200 juta. Modal Tuan Fahmi berjumlah Rp15.075.000. Modal Tuan Yoko berjumlah Rp18.425.000. Modal Tuan Sandi berjumlah Rp166.500.000. Pemberian bonus kepada sekutu baru. Pada tanggal 1 Mei tahun 2014, Tuan Fahri dan Tuan Yoko sepakat untuk menerima Tuan Sandi sebagai sekutu baru di persekutuan dengan menyetorkan modal sebesar 200 juta secara tunai. Mereka sepakat akan memberikan bonus sebesar 10 juta untuk
sekutu baru dari modal masing-masing sekutu. Perjanjian persekutuan membuat bahwa laba atau rugi dibagi berdasarkan proporsi 45% dengan 55%. Penyelesaian perhitungan bonus yang pertama, Tuan Fahmi sama dengan 45% dikali 10 juta sama dengan 4.500.000 rupiah. Tuan Yoko 55% dikali 10 juta sama dengan 5.500.000 rupiah. Total 10 juta. Jurnal tanggal 1 bulan 5 tahun 2014, kas berjumlah 200 juta. Modal Tuan Fahmi berjumlah 4.500.000 rupiah. Modal Tuan Yoko berjumlah 5.500.000 rupiah. Modal Tuan Sandi berjumlah 210 juta rupiah. Perhitungan bonus yang kedua, pada tanggal 1 Mei tahun 2014, Tuan Fahri dan Tuan Yoko sepakat untuk menerima Tuan Sandi sebagai sekutu baru di persekutuan dengan menyatakan modal sebesar 200 juta secara tunai, yang memperoleh hak kepemilikan 37% dari total modal setelah masuknya sekutu baru. Perjanjian persekutuan membuat bahwa laba atau rugi dibagi berdasarkan proporsi 45% dengan 55%. Penyelesaiannya, hak kepemilikan yang harus disetorkan Tuan Sandi sebesar 555.000 juta rupiah dikali 37% sama dengan 205.350.000 rupiah. Setoran modal Tuan Sandi berjumlah 200 juta rupiah. Selisih untuk bonus sekutu baru berjumlah 5.350.000 rupiah. Pembagian bonus untuk sekutu baru dari sekutu lama. Tuan Fahmi sama dengan 45% dikali 5.350.000 rupiah sama dengan 2.407.500 rupiah. Tuan Yoko 55% dikali 5.350.000 rupiah sama dengan 2.942.500 rupiah. Total 5.350.000 rupiah. Jurnal kas berjumlah 200 juta. Modal Tuan Fahmi berjumlah 2.407.500 rupiah. Modal Tuan Yoko berjumlah 2.942.500 rupiah. Modal Tuan Sandi berjumlah 205.350.000 rupiah. Pemberian goodwill kepada sekutu lama. Pada tanggal 1 Mei tahun 2014, Tuan Fahri dan Tuan Yoko sepakat untuk menerima Tuan Sandi sebagai sekutu baru di persekutuan dengan menyatakan modal sebesar 200 juta secara tunai untuk memperoleh 30% hak kepemilikan dari modal. Setelah masuknya sekutu baru, perjanjian persekutuan membuat bahwa laba atau rugi dibagi berdasarkan proporsi 45% dengan 55%. Penyelesaian perhitungan goodwill. Total modal persekutuan yang harus ada berjumlah 200 juta dibagi 30% sama dengan 666.666.667 rupiah. Total modal persekutuan yang harus ada setelah masuknya sekutu baru 555 juta rupiah. Selisih untuk goodwill sekutu lama berjumlah 111.666.666.7 rupiah. Perhitungan goodwill kepada sekutu lama dari sekutu baru. Tuan Fahmi 45% dikali 111.666.667 rupiah sama dengan 50.250.000. Tuan Yoko 55% dikali 111.666.667 rupiah sama dengan 61.416.667 rupiah. Total dari kedua yaitu 111.666.667 rupiah. Jurnalnya pada tanggal 1 bulan Mei 2014, kas sebesar 200 juta dan goodwill sebesar 111.666.667 rupiah.
Modal Tuan Fahmi sebesar 50.250.000. Modal Tuan Yoko 61.416.667 rupiah dan modal Tuan Sandi sebesar 200 juta. C. Investasi dengan memberikan goodwill kepada sekutu lama atau sekutu baru. Pemberian goodwill kepada sekutu baru. Pada tanggal 1 Mei 2014, Tuan Fahri dan Tuan Yoko sepakat untuk menerima Tuan Sandi sebagai sekutu baru di persekutuan dengan menyetorkan modal sebesar 200 juta secara tunai untuk memperoleh 37% hak kepemilikan dari total modal setelah masuknya sekutu baru. Perjanjian persekutuan membuat bahwa laba atau rugi dibagi berdasarkan proporsi 45% bagi 55%. Penyelesaian perhitungan goodwill total modal sekutu lama yaitu sebesar 355 juta dengan hak kepemilikan tanda kurung 100% dikurangi 37% tutup kurung. Total modal persekutuan yang harus ada sebesar 355 juta dibagi 63%, hasilnya 563.492.064 rupiah. Total modal persekutuan yang ada setelah masuknya sekutu baru yaitu sebesar 555 juta. Selisih untuk goodwill sekutu baru yaitu sebesar 8.492.064 rupiah. Jurnalnya pada tanggal 1 bulan Mei 2014 kas sebesar 200 juta, goodwill sebesar 8.492.064 rupiah. Modal Tuan Sandi sebesar 208.492.064 rupiah. 3. Keluarnya salah satu sekutu dari persekutuan. Persekutuan Fayosan memiliki total modal sebesar 555 juta. Persekutuan ini dimiliki oleh 3 orang sekutu, di mana Tuan Fahmi memiliki 35% modal, Tuan Yoko memiliki 25% modal, dan sisanya 40% dimiliki oleh Tuan Sandi. Ternyata pada akhir tahun 2014, Tuan Yoko memutuskan untuk mengundurkan diri dari persekutuan. Maka hitunglah pembayaran modal yang dimiliki oleh Tuan Yoko. Ada 2 cara alternatif penyelesaiannya, yaitu A. Pembayaran lebih besar dari modal yang dimiliki sekutu mengundurkan diri. Apabila mereka sepakat untuk memberikan pembayaran kepada Tuan Yoko sebesar 150 juta atas modal Tuan Yoko di persekutuan sebesar 138.750.000. Penyelesaiannya, pembayaran modal kepada Tuan Yoko yaitu 150 juta. Modal Tuan Yoko seharusnya 138.750.000. Selisih dianggap bonus Tuan Yoko yaitu sebesar 11.250.000. Pembagian bonus yang diberikan kepada Tuan Yoko atas pengunduran dirinya yaitu Tuan Fahmi setengah dikali 11.250.000, hasilnya 5.625.000. Dan sedangkan Tuan Sandi setengah dikali 11.250.000 sama dengan 5.625.000. Jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2014, modal Tuan Yoko sebesar 138.750.000. Modal Tuan Fahmi 5.625.000 dan modal Tuan Sandi 5.625.000 dan kas sebesar 150 juta. B. Pembayaran lebih kecil dari modal yang dimiliki sekutu mengundurkan diri. Apabila mereka sepakat untuk memberikan pembayaran kepada Tuan Yoko sebesar 125 juta dari modal Tuan Yoko di persekutuan sebesar 138.750.000. Penyelesaian pembayaran kepada Tuan Yoko sebesar 125 juta. Modal Tuan Yoko seharusnya 138.750.000.
Selisih dianggap bonus untuk sekutu yang melanjutkan sebesar minus 13.750.000. Pembagian bonus yang diberikan kepada Tuan Fahmi dan Tuan Sandi dari Tuan Yoko yaitu Tuan Fahmi setengah dikali 13.750.000 sama dengan 6.875.000, dan Tuan Sandi setengah dikali 13.750.000 sama dengan 6.875.000. Jurnalnya tanggal 31 bulan 12 tahun 2014. Modal Tuan Yoko 138.750. Modal Tuan Fahmi 6.875. Modal Tuan Sandi 6.875. Kas 125 juta. 4. Meninggalnya salah seorang atau lebih sekutu. Jika ada anggota persekutuan meninggal dunia, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara A. Hak kepemilikan sekutu yang meninggal dibeli oleh sekutu yang masih hidup. B. Hak kepemilikan sekutu yang meninggal dilanjutkan oleh ahli warisnya. 5. Mengubah persekutuan menjadi perseroan terbatas atau PT. Firma Abadi Jaya Neraca per 1 Januari 2014. Kas 150 juta, persediaan 75 juta, perlengkapan 30 juta, peralatan 100 juta. Jumlahnya 355 juta. Modal Tuan Fahri 170 juta. Modal Tuan Yoko 185 juta. Jumlahnya 355 juta. Data penyesuaian. A. Persediaan dinilai kembali menjadi 100 juta. B. Perlengkapan dinilai kembali menjadi 25 juta. C. Keuntungan atau kerugian akibat penilaian kembali aset maka akan dibagi sama terhadap modal masing-masing sekutu. Penyelesaian. A. Jurnal penyesuaian aset yang dimiliki. Tanggal 31 bulan 1 tahun 2014. Persediaan 25 juta, perlengkapan 5 juta, penyesuaian modal 20 juta. B. Jurnal pembagian keuntungan atas penilaian kembali aset. Tanggal 31 bulan 1 tahun 2014. Penyesuaian modal 20 juta. Modal Tuan Fahmi 10 juta. Modal Tuan Yoko 10 juta. C. Jurnal pengeluaran saham-saham. Tanggal 31 bulan 1 tahun 2014. Modal Tuan Fahri 180 juta. Modal Tuan Yoko 195 juta. Modal saham 375 juta. Firma Abadi Jaya Neraca per 1 Januari 2014. Kas 150 juta, persediaan 100 juta, perlengkapan 25 juta, peralatan 100 juta. Jumlahnya 375 juta. Modal Tuan Fahri 375 juta. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.